Selanjutnya adalah pengertian air. Air merupakan senyawa kimia yang sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup di bumi ini. Fungsi air bagi kehidupan tidak dapat digantikan oleh senyawa lain. Penggunaan air yang terutama dan sangat vital bagi kehidupan adalah sebagai air minum. Kenapa? Hal ini terutama untuk mencukupi kebutuhan air di dalam tubuh manusia itu sendiri. Karena kehilangan air untuk 15% dari berat badan dapat mengakibatkan kematian yang diakibatkan oleh dehidrasi. Karenanya, orang dewasa perlu meminum minimal sebanyak 1,5 sampai 2 liter air sehari untuk menjaga keseimbangan dalam tubuh dan membantu proses metabolisme. Di dalam tubuh manusia, air diperlukan untuk transportasi zat-zat makanan dalam bentuk larutan dan melarutkan berbagai jenis zat yang diperlukan tubuh. Misalnya, untuk melarutkan oksigen sebelum memasuki pembuluh-pembuluh darah yang ada di sekitar alveoli. A. Pengertian udara dan air. Pengertian udara. Pengertian udara menurut para ahli adalah udara merupakan komponen alam yang sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup. Tanpa udara, tidak mungkin ada makhluk hidup yang bisa bertahan hidup. Sebagai salah satu unsur yang tidak dapat dilepaskan dari kehidupan sehari-hari, pengertian udara secara umum adalah campuran gas yang terdapat di permukaan bumi dan mengelilingi bumi. Udara tersusun dari campuran banyak gas antara lain nitrogen 78%, oksigen 20%, argon 0,93%, dan karbon dioksida 0,30%. Kemudian sisanya adalah dalam bentuk gas-gas lain. B. Sifat-sifat udara. 1. Berbentuk gas. Sudah seringkali dikatakan sebelumnya bahwasanya udara merupakan salah satu benda yang berbentuk gas. Selain itu, udara yang ada di permukaan bumi ini terdiri atas berbagai macam gas. Hal ini mempunyai arti bahwasanya udara adalah benda yang berbentuk gas. Benda-benda gas, khususnya udara ini tidak dapat kita lihat, tidak dapat kita cium baunya, namun kita dapat rasakan. Salah satu bukti kita bisa merasakannya adalah ketika kita bisa menghirup udara dan juga ketika udara bergerak, maka kita bisa merasakan melalui pori-pori kulit kita. 2. Memiliki massa atau berat. Salah satu sifat yang dimiliki oleh udara adalah bahwa udara memiliki massa atau berat. Kita semua mengetahui bahwasanya semua jenis benda merupakan massa. Meskipun udara merupakan benda yang tidak dapat berwujud, tidak dapat kita lihat, dan juga kita tidak dapat cium, namun udara memiliki massa atau berat. Udara memiliki massa atau berat yang dapat diukur dengan suatu alat tertentu. Sebagai contoh yang kita bisa lihat adalah kita bisa membandingkan tabung gas kosong dengan tabung gas berisi. Jika kita mengangkat keduanya, maka kita bisa merasakan bahwa tabung gas yang berisi akan terasa lebih berat dan memiliki massa dibandingkan dengan tabung gas yang kosong. Sifat udara yang ketiga adalah menempati ruang. Udara merupakan benda yang sangat ajaib karena di berbagai sudut ruangan selalu ada udara. Selain itu, di celah-celah terkecil pun terdapat udara. Sebagai bukti yang dapat kita rasakan adalah kita bisa bernafas dimanapun kita berada, bahkan ketika berada di tempat yang tertutup tanpa ventilasi sekalipun. Hal inilah yang terkadang menyadarkan kita bahwa udara selalu ada di mana saja, dan udara juga selalu ada bahkan di area tertutup sekalipun. Namun perlu diketahui, untuk di tempat tertutup tanpa ventilasi, mula-mula kita bisa tetap bernafas, namun lama-kelamaan kita tidak bisa bernafas apabila tidak ada sirkulasi udara. Hal ini bukan karena udara habis, namun karena saat kita menghirup udara untuk bernafas, maka kita akan menghirup oksigen, sementara yang kita keluarkan adalah karbon dioksida. Maka dari itulah kita bisa sesak nafas apabila kekurangan oksigen dalam pernafasan. Mempunyai tekanan. Tekanan yang dimiliki udara ini berbeda-beda antara satu tempat dengan tempat yang lain. Salah satu hal penting dari tempat yang sangat bisa mempengaruhi tekanan adalah ketinggian tempat tersebut. Misalnya, kita sedang berada di dataran tinggi seperti pegunungan, perbukitan, pedesaan yang suhunya di sana tuh dingin. Sedangkan kita berada di dataran rendah seperti perkotaan, di pantai, dan lain-lain. Di situ akan udaranya terasa panas dan kita mungkin bisa sumuk. Udara yang panas akan mempunyai tekanan udara yang lebih rendah daripada udara yang dingin. Selain itu, udara yang bergerak memiliki tekanan yang lebih rendah daripada udara yang diam.
Hal-hal tersebut yang membedakan antara udara yang bertekanan tinggi dan juga udara yang bertekanan rendah. Untuk mengukur tekanan udara sendiri, kita bisa mengukurnya dengan suatu alat tertentu. Kita bisa menggunakan barometer. Selanjutnya, kelima dan keenam, akan memuai apabila dipanaskan dan akan menyusut apabila didinginkan. Yura merupakan sebuah benda yang tidak dapat kita lihat bentuknya karena memang udara tidak berbentuk. Namun hal tersebut bukan berarti bahwa udara tidak bisa mengalami perubahan. Salah satu sifat yang dimiliki udara adalah akan memuai apabila udara tersebut dipanaskan. Jika penasaran dan ingin membuktikannya, kita bisa melakukan percobaan sendiri secara sederhana. Jika sebelumnya sudah dikatakan bahwasanya udara dapat memuai apabila dipanaskan, maka hal yang sebenarnya juga akan berlaku, yakni udara akan mengalami penyusutan apabila didinginkan. Apabila kita penasaran juga dengan sifat udara yang demikian, kita juga bisa melakukan percobaan sendiri secara sederhana. 7. Berembus dari tempat yang bertekanan tinggi menuju tempat yang bertekanan rendah. Benda-benda gas termasuk udara ini memiliki sifat yang sangat fleksibel, bahkan tingkat kefleksibelan yang dimilikinya jauh melebihi benda-benda cair. Udara di mana-mana selalu ada, bahkan di permukaan bumi diliputi dengan lapisan-lapisan udara. Udara dapat dengan bebas bergerak tanpa bisa kita lihat, tanpa bisa kita cium, namun terkadang kita bisa rasakan. Udara yang dapat bergerak bebas ini mempunyai pola atau sifat seperti halnya air yang mengalir di tempat yang tinggi menuju ke tempat yang lebih rendah. Maka udara berembus dari tempat yang memiliki tekanan tinggi menuju ke tempat yang memiliki tekanan lebih rendah. 8. Ada di mana saja. Bumi dan permukaan dihuni oleh berbagai macam makhluk hidup, tidak hanya manusia, namun juga binatang dan tumbuh-tumbuhan. Semua makhluk hidup yang ada di kerak bumi selalu membutuhkan udara untuk dapat tumbuh dan bertahan hidup. Dan apabila kita amati, maka dimanapun tempat di bumi ini, maka akan selalu ada udara. Hal ini dibuktikan bahwa ada banyak sekali makhluk hidup yang dapat bertahan hidup di sudut-sudut bumi, bahkan tempat yang sangat terpencil ataupun tertutup sekalipun. Hal ini membuktikan bahwa udara selalu ada di mana saja. Bukti seperti ini juga dapat kita buktikan sendiri. Kita masih tetap bisa bernafas kan apabila sedang berada di tempat-tempat tertutup sekalipun, misalnya di lift. 9. Tidak dapat kita lihat namun dapat dirasakan. Ada 3 macam benda yang ada di bumi, yakni padat, cair, dan gas. Benda padat dan benda cair mempunyai sifat yang kita lihat dan kita rasakan. Namun hal ini tidak berlaku pada gas. Benda gas memiliki sifat lain, yakni tidak dapat dilihat oleh manusia. Meski tidak dapat dilihat, namun kan dapat dirasakan. Udara dapat kita rasakan, salah satunya adalah ketika udara bergerak. Udara bergerak berupa angin yang berhembus akan dapat kita rasakan ketika angin-angin menerpa pori-pori kulit. Perubahan suhu akan kita rasakan, terkadang kita akan merasakan dingin, namun terkadang kita akan merasakan segar. Hal ini dapat kita rasakan bahwa terkadang kekuatan dari udara yang bergerak ini sangat dapat mengangkat helai rambut yang kita miliki. Itulah contoh yang sangat tepat untuk membuktikan bahwa udara ada dan dapat kita rasakan. Contoh lain adalah kita bisa bernafas karena adanya udara yang ada di sekitar kita. 10. Bentuk, volume, dan massa jenisnya selalu berubah-ubah. Sifat yang dimiliki udara adalah sangat fleksibel. Ada beberapa hal yang dimiliki oleh udara, antaranya adalah berbentuk, volume, dan juga massa jenisnya. Sebelum dikatakan bahwasanya udara tidak dapat kita lihat, namun udara ini mempunyai bentuk. Bentuk dari udara adalah berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Selain bentuk, volume, dan juga massa jenis yang dimiliki oleh udara yang selalu berbeda-beda tergantung tempat dan keberadaan dari udara itu sendiri. Itulah beberapa macam sifat-sifat udara yang mana udara merupakan benda gas. Sifat-sifat yang telah disebutkan di atas juga memiliki oleh benda-benda gas pada umumnya, namun mungkin saja beberapa sifat yang tidak dimiliki benda gas lain selain udara. Komponen penyusun udara. Pertama, helium atau He adalah unsur kimia yang tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa, tidak beracun, hampir inert, berupa gas monoatomik, dan merupakan unsur pertama pada golongan gas mulia dalam tabel periodik dan memiliki nomor atom 2. Helium adalah unsur kedua terbanyak dan kedua teringan di jagat raya. Kedua, ada nitrogen. Nitrogen atau zat lemas adalah unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang N besar dan nomor atom 7. Biasanya ditemukan sebagai gas tanpa warna, tanpa bau, tanpa rasa, dan merupakan gas diatomik berupa bukan logam yang stabil
sangat sulit bereaksi dengan unsur atau senyawa lainnya. 3. Oksigen. Oksigen atau zat asam adalah unsur kimia dalam sistem tabel periodik yang mempunyai lambang O besar dan nomor atom 8. Ia merupakan unsur golongan kalkogen dan dapat dengan mudah bereaksi dengan hampir semua unsur lainnya. Pada temperatur dan tekanan standar, dua atom unsur ini berkaitan menjadi oksigen, yaitu senyawa gas diatomik dengan unsur O2 yang tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau. 4. Karbon dioksida. Karbon dioksida memiliki rumus kimia CO2 atau asam arang adalah sejenis senyawa kimia yang terdiri dari dua atom oksigen yang terikat secara kovalen dengan sebuah atom karbon. Ia berbentuk gas pada keadaan temperatur dan tekanan standar dan hadir di atmosfer bumi. Rata-rata berkonsentrasi karbon oksida di atmosfer bumi kira-kira 387 ppm berdasarkan volume. Walaupun jumlah ini bisa bervariasi tergantung pada lokasi dan waktu. 5. Argon adalah unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki simbol Ar dan nomor atom 8. Gas mulia ketiga di periode 8. Argon membentuk 1% dari atmosfer bumi. 6. Karbon monoksida atau CO. Gas ini sangat berbahaya, tidak berwarna dan tidak berbau. CO berbahaya karena bereaksi dengan hemoglobin darah membentuk karboksi hemoglobin COHB. Akibat fungsi Hb membawa oksigen ke sel-sel tubuh terhalangi, sehingga gejala keracunan sesak nafas pada penderita pucat. Gas berikutnya ada gas lain dalam udara. Kripton, neon, atau xenon, KrNe, Xe merupakan gas-gas yang sulit bereaksi dengan unsur lainnya. Neon dan argon banyak digunakan untuk mengisi bohlam lampu pijar. Gas helium, He, dan hidrogen H2 merupakan gas yang sangat ringan. Gas-gas tersebut merupakan sebagai pengisi balon. Ozon merupakan salah satu molekul oksigen. Gas ozon terletak di bagian adalah cahaya matahari yang merupakan energi sangat tinggi. Sinar ini sangat berbahaya jika yang sampai di bumi terlalu banyak. Oksigen. Oksigen atau zat asam adalah unsur kimia dalam sistem tabel periodik yang mempunyai lambang O besar dan nomor atom 8. Ia merupakan unsur golongan kalkogen dan dapat dengan mudah bereaksi dengan hampir semua unsur lainnya. Pada temperatur dan tekanan standar, dua atom unsur ini berkaitan menjadi dioksigen, yaitu senyawa gas diatomik dengan rumus O2 yang tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau. Oksigen merupakan unsur paling melimpah ketiga di alam semesta berdasarkan massa dan unsur paling melimpah di kerak bumi. Gas oksigen diatomik mengisi 20,9% volume atmosfer bumi. Semua kelompok molekul struktural yang terdapat pada organisme hidup seperti protein, karbohidrat, lemak, semuanya mengandung oksigen. Oksigen dalam bentuk O2 dihasilkan dari air oleh sianobakteri, ganggang, dan tumbuhan selama fotosintesis dan digunakan pada respirasi sel oleh hampir semua makhluk hidup. Oksigen beracun bagi organisasi anaerob yang merupakan bentuk kehidupan paling dominan pada masa-masa awal evolusi kehidupan. O2 kemudian mulai berakumulasi pada atmosfer sekitar 2,5 miliar tahun yang lalu. Terdapat pula allotrop oksigen lainnya, yaitu ozon O3. Lapisan ozon pada atmosfer membantu melindungi biosfer dari radiasi ultraviolet, namun pada permukaan bumi ia adalah polutan yang merupakan produk samping dari asap. 4. Karbon dioksida. Karbon dioksida mempunyai rumus kimia CO2 atau zat asam arang adalah sejenis senyawa kimia yang terdiri dari dua atom oksigen yang terikat secara kovalen dengan sebuah atom karbon. Ia berbentuk gas pada keadaan temperatur dan tekanan standar dan hadir di atmosfer bumi. Rata-rata konsentrasi karbon dioksida di atmosfer bumi kira-kira 387 ppm berdasarkan volume. Walaupun jumlah ini bisa bervariasi tergantung pada lokasi dan waktu.
Karbon dioksida adalah gas rumah kaca yang penting karena ia menyerap gelombang inframerah dengan kuat. Karbon dioksida dihasilkan oleh semua hewan, tumbuh-tumbuhan, fungi, dan mikroorganisme pada proses respirasi dan digunakan oleh tumbuhan pada proses fotosintesis. Oleh karena itu, karbon dioksida merupakan komponen penting dalam siklus karbon. Karbon dioksida juga menghasilkan dari hasil samping pembakaran bahan bakar fosil. Karbon dioksida anorganik dikeluarkan dari gunung berapi dan proses geotermal lainnya seperti pada mata air panas. Karbon dioksida tidak mempunyai bentuk cair pada tekanan di bawah 5,1 atmosfer, namun langsung menjadi padat pada temperatur di bawah negatif 78 derajat Celcius. Dalam bentuk padat, karbon dioksida umumnya disebut sebagai es kering. Kelima, argon atau AR. Argon adalah unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki simbol AR dan nomor atom 18. Gas mulia ke-8 di periode 8, argon membentuk 1% dari atmosfer bumi. 6. Karbon monoksida atau CO. Gas ini sangat berbahaya, tidak berwarna dan tidak berbau. CO berbahaya karena bereaksi dengan hemoglobin darah membentuk karboksi hemoglobin. COHB. Akibatnya fungsi HB membawa oksigen ke sel-sel tubuh terhalangi sehingga gejala keracunan, sesak nafas, dan penderita pucat. 7. Gas lain dalam udara. Krypton, neon, xenon, KRNeXe merupakan gas-gas yang sulit bereaksi dengan unsur-unsur lain. Neon dan argon banyak digunakan untuk mengisi bohlam lampu. Gas helium, He, dan hidrogen H2 merupakan gas yang sangat ringan. Gas-gas tersebut sering digunakan dalam pengisian balon. Di matahari terjadi reaksi fusi atau penggabungan gas dan hidrogen menjadi helium. Dari reaksi tersebut dihasilkan energi yang sangat besar. Energi inilah yang merupakan sumber energi bagi kehidupan di bumi. Ozon atau O1 merupakan salah satu bentuk molekul oksigen. Gas ozon terletak di bagian adalah cahaya matahari mempunyai energi sangat tinggi. Sinar ini sangat berbahaya jika sampai ke bumi terlalu banyak. Untuk manfaat udara yang lainnya adalah memfasilitasi penyerbukan tanaman, untuk pernafasan makhluk hidup, memproteksi bumi dari bahaya radiasi benda langit lainnya, mengandung uap air yang kemudian menjadi air hujan, membuat subur tanah pertanian, memberi pengaruh pada cuaca secara umum, menjadi energi alternatif misalnya pembangkit listrik tenaga angin, mendorong perahu layar, menerbangkan layang-layang, dan menggerakkan kincir angin. Selanjutnya ada sifat-sifat air. Pertama, dapat berubah wujud. Sifat yang dimiliki oleh salah satu benda adalah bisa berubah wujud. Baik benda cair maupun benda gas mempunyai sifat yang pertama ini. Manusia seringkali memanfaatkan sifat yang satu ini. Air apabila dipanaskan dalam suhu tertentu dan dengan jangka waktu tertentu, maka akan bisa berubah menjadi uap. Uap air ini merupakan wujud dari benda gas. Selain itu, apabila air didinginkan dalam lemari es, maka air tersebut akan berubah menjadi es. Benda yang dinamakan es ini merupakan wujud dari benda padat. Sehingga dari kedua kondisi yang berlawanan tersebut, maka kita mengetahui bahwasannya air dapat berubah menjadi wujud benda yang berbeda. Kedua perubahan bentuk air ini sangat sering dimanfaatkan oleh manusia, misalnya adalah uap air. Uap air ini sering dimanfaatkan manusia dalam bidang kesehatan dan juga bidang kecantikan. Sedangkan air yang didinginkan akan sering sekali dimanfaatkan untuk keperluan makan atau minuman, yakni sebagai bahan utama membuat minuman dingin. 2. Mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah. Hal ini mungkin sama halnya dengan gaya gravitasi bumi yang menimpa benda-benda lainnya yang ada di bumi, yakni berpindah dari tempat yang tinggi menuju ke tempat yang lebih rendah. Sifat yang kedua ini sangat dikenal oleh manusia untuk membuktikan kita bisa dengan mudah melihat contoh dari air sungai dan juga air terjun. Sungai selalu diisi oleh air yang mengalir dari sisi hulu ke sisi hilir. Demikian halnya dengan air terjun. Air terjun selalu mengalir dari ketinggian dan jatuh ke tempat yang lebih rendah. 3. Meresap melalui celah-celah. Air adalah benda yang sangat fleksibel atau sering disebut dengan istilah liquid. Salah satu sifat yang dimiliki oleh air adalah meresap melalui celah-celah kecil.
Celah-celah kecil ini dapat ditemui di berbagai macam tempat. Molekul-molekul yang dimiliki oleh air kecil dapat meresap dari tempat yang berlubang kecil dengan lubang yang lebih besar daripada molekul yang dimiliki oleh air itu sendiri. Contoh nyatanya, air yang kita tuang di atas permukaan tanah yang kering, maka lama-kelamaan air tersebut akan habis. Hal ini karena di dalam tanah terdapat celah-celah yang sangat kecil yang dapat digunakan air untuk meresap. Mempunyai sifat kapilaritas. Kapilaritas merupakan sebuah gaya. Air dapat bergerak menuju ke atas melawan gaya gravitasi bumi melalui gaya kapilaritas. Gaya yang dimiliki oleh air melawan gravitasi disebut dengan kapilaritas. Untuk membuktikan adanya sifat ini, kita bisa mengamati dari ujung kain yang terkena air. Jika hanya ujung kain yang terkena air, maka air tersebut lama-kelamaan akan membasahi bagian kain yang lainnya, meskipun berada di tempat yang lebih tinggi. Contoh lain adalah hal yang terjadi di lampu minyak sumbu. Lampu minyak selalu terbakar karena minyak yang berada di dasar wadah terangkat ke bagian ujung sumbu karena adanya sebuah gaya. 5. Permukaan tenang atau datar. Hal ini dapat kita amati di kolam maupun danau yang mana air di sana tidak mengalir. Maka kita akan menjumpai bahwa air mempunyai permukaan yang datar dan juga bersifat tenang. Air selalu mempunyai permukaan yang datar dan juga tenang apapun tempat dan juga kemiringannya. Setelah contoh dari danau, kolam maupun waduk, kita juga bisa membuktikannya sendiri. Misalnya kita saat memasukkan air ke dalam gelas, ke dalam plastik dan dalam keadaan miring, maka air akan tetap datar. Air mempunyai permukaan yang tidak datar hanya pada saat dimasukkan ke tempat yang hamba gravitasi dan hamba udara. Keenam, memiliki massa. Massa atau berat memang merupakan sifat yang dimiliki oleh semua jenis benda, dan hal ini tidak dapat terkecuali oleh benda cair maupun air. Bukti dari sifat ini adalah dapat kita temui dengan sangat mudah dalam kehidupan sehari-hari. Apa sajakah bukti tersebut? Kita bisa membandingkannya antara ember kosong dan juga ember yang terisi dengan air. Maka apabila kita mencoba mengangkatnya, kita akan bisa mengetahui perbedaannya. Ember yang terisi air tentu saja lebih berat daripada ember kosong yang tidak diisi air. 7. Menempati ruang. Menempati ruang adalah sifat yang dimiliki oleh air selanjutnya. Air merupakan benda yang sangat fleksibel, artinya air dapat dengan mudah berubah bentuk sesuai dengan wadah yang menampungnya. Sifat ini merupakan sifat yang unik yang dimiliki oleh air dan bahkan tidak dimiliki oleh benda padat. Kita dapat mengamati sifat ini pada air yang ada di dalam gelas, botol, ember, dan lain sebagainya. Maka apabila kita memasukkan air ke dalam wadah apapun, tidak akan pernah terjadi bahwa lubang wadah tersebut tidak cukup untuk dimasuki air. Sekecil apapun lubang wadah pasti bisa dimasuki oleh air karena sifatnya yang menempati ruang. 8. Dapat melarutkan beberapa zat. Sifat ini dapat kita temui dalam peristiwa sehari-hari. Sifat air yang demikian juga sangat sering dimanfaatkan oleh manusia. Sifat air dapat melarutkan beberapa zat seringkali kita buktikan dalam peristiwa sehari-hari, yakni apabila kita membuat minuman atau masakan. Rasa air yang tawar atau tidak ada rasanya akan berubah menjadi manis apabila telah ditambahkan gula dan diaduk-aduk. Dan apabila kita telah mengaduk-aduk gula maupun garam, maka wujud zat yang dimasukkan tersebut akan perlahan menghilang dan melebur menjadi rasa. Selain rasa, kita juga bisa memperhatikan melalui warna. Saat kita menambahkan zat warna ke dalam air, maka air yang bermula warnanya jernih akan menjadi keruh karena lelehan zat warna tersebut. 10. Menekan ke segala arah. Ketika air ditumpahkan ke atas permukaan yang datar, maka air akan menyebar ke segala penjuru, baik ke kanan, ke kiri, depan maupun ke belakang. Semua jalur ini akan terkena air dan posisi air yang menyebar ke sana. Selain itu, kita juga bisa mengamati ketika air yang dimasukkan ke dalam satu wadah secara penuh. Kemudian kita melubangi bagian bawah wadah tersebut dengan beberapa lubang dan dengan air berbeda-beda dan dengan arah yang berbeda-beda. Dari situlah kita dapat menjumpai bahwasanya air akan keluar dari semua lubang tanpa membedakan posisi lubang tersebut. Berikutnya F. Manfaat air. Pertama, memenuhi kebutuhan cairan dalam tubuh. Tubuh makhluk hidup tidak hanya manusia, namun juga binatang dan juga tumbuhan membutuhkan cairan.
Jika tubuh tidak mempunyai cairan sama sekali, maka tubuh akan mengalami dehidrasi, lemas, pingsan, atau bahkan kematian. Oleh karena itulah tubuh sangat membutuhkan adanya cairan ini. Selama ini kita memenuhi kebutuhan cairan sehari-hari melalui minum. Nah, disinilah kita bisa mengetahui bahwasanya pemasak cairan yang ada di dalam tubuh adalah air. Dari air. Air yang dikonsumsi masyarakat bisa berupa air putih maupun air yang berwarna. Semua jenis air dapat berperan sebagai cairan di dalam tubuh. Karena air pula kita bisa meningkatkan daya tahan konsentrasi pikiran kita akan mudah sekali tidak fokus dalam memikirkan sesuatu hal. Seringkali kita buyar dan daya konsentrasi kita juga menurun. Maka dari situlah jangan sampai kita kekurangan minuman cairan yang akan berdampak pada menurunnya konsentrasi kita. Hilangnya tingkatan konsentrasi akan menjadi penyebab banyak masalah yang bisa mengancam kehidupan lainnya. Kedua, menyegarkan badan. Bahwasanya air akan menjadikan tubuh kita menjadi lebih segar dan bugar. Ketika tubuh kita kekurangan cairan, maka kita akan merasakan adanya badan menjadi lemas dan juga letih. Maka dari itulah kehadiran air yang akan menempati posisi cairan yang ada di dalam tubuh ini akan membuat tubuh kita bugar kembali. Selain itu juga dapat memiliki sifat yang dingin dan menyegarkan, sehingga kita pun akan dapat merasakan badan kita yang segar karena telah terpenuhi kebutuhan airnya. Ketiga, membantu pekerjaan rumah sehari-hari. Kita tidak dapat membayangkan apabila tidak ada air dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin hanya beberapa hari saja hidup kita akan sangat repot. Air sangat mempunyai fungsi yang dibutuhkan dan juga fungsinya banyak. Jika dilihat dalam kehidupan dalam rumah, maka akan diambil contoh perihal kebersihan. 4. Membersihkan badan. Selain digunakan untuk membersihkan perabotan rumah tangga, air juga bisa digunakan untuk membersihkan badan. Kebersihan dan perabotan rumah tangga dan juga lingkungan di sekitar rumah kita merupakan hal yang sangat penting dan perlu mendapatkan perhatian yang khusus. Jika demikian, kebersihan anggota badan pun juga merupakan hal yang sangat penting. 5. Menjaga kesehatan tubuh. Bagaimanapun juga, air juga dapat menjaga kondisi kesehatan pada tubuh manusia. Maka dari itulah air sangat berguna untuk menjaga kesehatan tubuh. Kita bisa membandingkannya antara orang yang cukup mengisi air setiap harinya dengan orang yang kurang dalam mengkonsumsi air. Dari situlah kita dapat melihat sendiri bahwa dari tampilan luarnya, di mana orang yang cukup mengkonsumsi air akan terlihat lebih sehat dan bugar daripada orang yang jarang mengkonsumsi air. Selain itu, dengan banyak mengkonsumsi air, badan kita akan lebih tahan terhadap virus, sehingga penyakit yang sedang mendera kita pun menjadi mudah untuk hilang. 6. Menjaga kelestarian lingkungan. Salah satu contohnya adalah menjaga kelestarian lingkungan yang ada di sekitar manusia. Misalnya dengan adanya air yang cukup, maka kita banyak pepohonan yang tumbuh subur mengelilingi rumah. Dengan demikian, udara yang ada di sekitar rumah kita pun menjadi sejuk dan terhindar dari polusi udara. Selain itu, dengan adanya air, maka sungai-sungai berisi air sehingga akan terlihat indah dan menyejukkan mata. Lingkungan yang asri juga akan menambah ketenangan jiwa bagi orang-orang yang tinggal di sekitarnya. Oleh karena itulah, kita harus mengusahakan agar lingkungan yang ada di sekitar kita adalah lingkungan yang asri dengan pohon-pohon yang tumbuh subur. Karena pepohonan adalah salah satu hal yang dapat menyelamatkan kehidupan bumi dan isinya di masa mendatang dari pemanasan global. 7. Membantu kesuksesan bercocok tanam. Ternyata tidak hanya pepohonan saja, melainkan semua jenis tanaman yang tumbuh subur berkat air. Masyarakat Indonesia sebagai besar penduduknya bekerja sebagai petani maupun di sektor perkebunan. Maka dari itulah kehidupan ekonomi mereka ditopang oleh keberhasilan bercocok tanam. Dan dalam hal inilah peranan air akan sangat dibutuhkan. Air menjadi kebutuhan pokok bagi para petani, karena tanpa adanya air, maka petani tidak akan pernah bisa bercocok tanam. 8. Melancarkan perekonomian masyarakat. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwasanya sebagian besar penduduk Indonesia mempunyai pekerjaan sebagai penggarap lahan di bidang cocok tanam. Oleh karena itulah perekonomian masyarakat Indonesia ditopang oleh ketersediaan air, dan dengan tidak hanya bagi penggarap lahan saja, namun juga profesi lainnya. Pekerjaan lainnya yang membutuhkan air seperti di bidang industri produksi maupun pengolahan. Di pabrik-pabrik yang menggunakan mesin besar pun air sangat berfungsi untuk dapat mendinginkan mesin setelah digunakan. 9. Menjaga kecantikan kulit.
Selain menjaga kesehatan manusia, air juga bisa menjaga kesehatan kecantikan kulit. Kulit yang sehat adalah kulit yang bisa memiliki kelembapan yang cukup. Kelembapan yang ada di kulit kita bisa dapatkan dalam mengkonsumsi air yang cukup. Oleh karena itulah, untuk menjaga kecantikan kulit kita diimbau untuk banyak mengkonsumsi air. Kita juga bisa membandingkan antara orang yang kurang mengkonsumsi air dengan orang yang cukup mengkonsumsi air. Dapat dilihat dari keadaan kulitnya. Pasti orang yang banyak mengkonsumsi air akan terlihat lebih segar dan kulitnya lebih halus daripada orang yang kurang mengkonsumsi air.